Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat melaksanakan mata kuliah psikologi pendidikan dan bimbingan. Salawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita, yakni Nabi Muhammad SAW. Yang terhormat Bapak Dr. Nandang Rusmana MPD dan yang terhormat Dr. Andes Haji Ahmad Mulyadi Prana FKD. Ini saya Nisa Pujianti dengan NIM 2008781 bersama Lisna Maulidiasari dengan NIM 2008791 akan mempresentasikan materi yang berjudul kesulitan belajar dan remedial teaching. Untuk pematerian pertama, dipersilakan kepada Teh Lisna. Ya baik, terima kasih kepada Tenisa. Di sini saya akan mempresentasikan yang pertama yaitu ada pengertian kesulitan belajar dan penyebab terjadinya kesulitan belajar. Jadi, kesulitan belajar dapat diartikan sebagai suatu kondisi dalam proses berlangsungnya belajar mengajar yang ditandainya tuh dengan timbulnya hambatan-hambatan tertentu untuk mencapai hasil belajar yang sangat baik. Nah, suatu kondisi di mana terjadinya hambatan-hambatan pada kegiatan untuk dapat mencapai tujuan, sehingga diperlukannya lebih keras suatu usaha untuk dapat mengatasinya. Nah, itu kalau secara mendalam, pengertian kesulitan belajar itu dapat berupa yang pertama itu ada learning disorder atau kekacauan belajar. Ini merupakan suatu keadaan di mana proses belajar seseorang terganggu dengan penyebabnya, yaitu adalah respon yang bertentangan. Yang kedua yaitu learning disabilities, di mana ini terjadi karena anak menghindari belajar dan tidak mampu belajar sehingga menyebabkan hasil belajar yang berada di bawah potensi intelektualnya. Ketiga yaitu ada learning dysfunction. Ini mengacu pada proses belajar yang tidak berjalan dengan baik. Selanjutnya, pengertian diagnosis belajar merupakan konsep yang luas, meliputi identifikasi kekuatan dan kelemahan siswa. Nah, pengertian diagnosis kesulitan belajar adalah suatu metode untuk dapat mengidentifikasi kesulitan yang dialami oleh peserta didik dalam proses pembelajaran untuk dapat mencapai tujuan pembelajaran. Selanjutnya, yaitu tujuan diagnosis kesulitan belajar. Tujuannya adalah untuk dapat mengetahui dan mengidentifikasi apa saja jenis kesulitan belajar siswa dan apa yang bisa dilakukan agar dapat menghilangkan kesulitan belajar siswa, agar siswa juga dapat mudah untuk mencapai tujuan pembelajarannya. Selanjutnya, ada ciri-ciri tingkah laku siswa yang mengalami kesulitan belajar. Yang pertama yaitu ada hasil belajar yang rendah. Ini ciri tingkah laku yang pertama karena tadi itu kesulitan gitu siswa mengalami hambatan-hambatan sehingga kemungkinan hasil belajar dari siswa ini rendah. Yang kedua, saat usaha yang giat dilakukan namun hasil yang dicapai tidak sesuai dengan usaha. Biasanya jika ada kemauan dan usaha yang giat dan dilakukan secara continue atau terus-menerus, itu akan sedikit banyak akan mempengaruhi terhadap hasil usahanya.
Yang ketiga yaitu ada gejala emosional yang tidak wajar, seperti halnya pemurung, pemarah, kurang rasa gembira, dan mudah tersinggung. Nah, yang keempat, adanya sikap yang tidak wajar dari siswa seperti halnya membangkang, suka berbohong, ataupun bolos sekolah. Yang kelima yaitu lambat dalam mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru dibandingkan teman-temannya yang lain. Karena kemungkinan di sini anak mengalami kesulitan dalam mengerjakannya. Biasanya anak akan tidak mengerjakan dan tidak mau mengerjakan pekerjaannya, tugasnya, karena tidak bisa dan akhirnya dia tidak mau jadi tertinggal. Selanjutnya yaitu ada prosedur diagnosis kesulitan belajar. Menurut Sugianto, untuk diagnosis kesulitan belajar siswa dapat dilakukan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, identifikasi siswa yang mengalami kesulitan belajar adalah menganalisis hasil belajar siswa, adapun langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Nah, yang pertama itu menetapkan nilai kualifikasi minimal sebagai batas lulus. Nah, jadi kita itu menetapkan nilai kualifikasi dulu, minimal. Nah, yang kedua membandingkan nilai tiap siswa dengan nilai batas lulus tersebut. Nah, jika siswa telah memiliki nilai lalu dibandingkan dengan tiap siswa sesuai dengan nilai kualifikasi minimal tersebut. Yang ketiga yaitu mengelompokkan siswa menurut klarifikasi kemampuan baik, sedang, dan kurang. Lalu yang keempat menentukan prioritas layanan berdasarkan peringkat siswa. Lalu langkah yang kedua yaitu lokalisasi letak kesulitan belajar. Yang perlu dilakukan dalam tahap ini adalah mendeteksi kawasan tujuan belajar dan ruang lingkup bahan yang dipelajari. Untuk keperluan ini, pendekatan yang paling tepat adalah menggunakan tes diagnosis. Lalu yang ketiga, ada lokalisasi faktor penyebab kesulitan belajar. Untuk mengetahui faktor penyebab kesulitan belajar dapat dilakukan angketisasi maupun wawancara secara langsung kepada siswa. Nah, agar tahu gitu ya, jadi siswa dan guru dapat melakukan pembicaraan ataupun berupa angket. Selanjutnya yang keempat ada perkiraan kemungkinan pemberian bantuan. Setelah menelaah tentang kesulitan belajar yang dialami, jenis sifat, latar belakang, faktor penyebab kesulitan belajar, maka dapat diperkirakan tentang rencana pemberian bantuan kepada siswa, berapa lama, kapan, di mana, bagaimana bantuannya, serta siapa saja yang terlibat di dalamnya. Yang kelima yaitu penetapan kemungkinan cara mengatasinya. Penetapan kemungkinan cara mengatasinya pada langkah ini menyusun suatu rencana atau beberapa rencana yang dapat dilakukan untuk membantu mengatasi kesulitan belajar siswa. Rencana tersebut hendaknya berisi yang pertama itu ada bahan-bahan yang harus diberikan untuk membantu mengatasi kesulitan belajar siswa. Yang kedua yaitu strategi atau pendekatan mana yang harus dilakukan untuk membantu mengatasi kesulitan belajar siswa. Lalu langkah keenam yaitu memberikan tindak lanjut. Tindak lanjut yang paling penting dari proses ini adalah melakukan pengajaran remedial atau remedial teaching. Selanjutnya yaitu pengertian remedial. Pengertian remedial atau remedial teaching secara etimologi berasal dari kata remedy dan teaching. Remedy artinya menyembuhkan, membetulkan
perbaikan atau pengulangan, sedangkan teaching artinya pengajaran. Pengajaran remedial secara terminologis adalah suatu kegiatan belajar mengajar yang bersifat menyembuhkan atau perbaikan ke arah pencapaian hasil yang diharapkan. Pengajaran remedial menurut Mulyadi yaitu pengajaran remedial sebagai bentuk khusus pengajaran bertujuan memperbaiki sebagian atau seluruh kesulitan belajar yang dihadapi murid. Nah, menurut Sugianto, pengajaran remedial yaitu suatu proses kegiatan pelaksanaan program belajar mengajar khusus bersifat individual, diberikan kepada siswa yang mengalami gangguan belajar tersebut sehingga dapat mengikuti proses belajar mengajar secara klasikal kembali untuk mencari prestasi optimal. Sedangkan beberapa pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa pengajaran remedial merupakan layanan pendidikan yang diberikan kepada peserta didik untuk mengatasi kesulitan belajarnya sehingga mencapai kriteria kelulusan yang ditetapkan. Sekian yang bisa saya sampaikan, selanjutnya saya serahkan kepada Teknisa kembali. Baik, terima kasih. Selanjutnya adalah tujuan pengajaran remedial. Tujuan pengajaran remedial pertama, agar siswa dapat memahami dirinya, khususnya prestasi belajarnya. 2, dapat memperbaiki, mengubah cara belajar siswa ke arah yang lebih baik. 3, dapat memilih materi dan fasilitas belajar secara tepat. Keempat, dapat mengembangkan sikap dan kebiasaan yang dapat mendorong tercapainya hasil belajar yang jauh lebih baik. Serta yang kelima, dapat melaksanakan tugas-tugas belajar yang diberikan kepadanya setelah ia mampu mengatasi hambatan-hambatan yang menjadi penyebab kesulitan belajarnya dan dapat mengembangkan sikap serta kebiasaan yang baru dalam belajar. Selanjutnya, prosedur remedial teaching. Menurut Arifin, tahun 2009, dalam melaksanakan pembelajaran remedial, langkah-langkah yang harus ditempuh adalah: pertama, menganalisis kebutuhan, yaitu mengidentifikasi kesulitan dan kebutuhan siswa. 2, merancang pembelajaran, yang meliputi merancang rencana pembelajaran, merancang berbagai kegiatan, merancang belajar bermakna, pendekatan, metode, teknik, merancang bahan pembelajaran. 3, menyusun rencana pembelajaran, yaitu memperbaiki rencana pembelajaran yang telah ada, di mana beberapa komponen disesuaikan dengan hasil analisis kebutuhan siswa. 4, menyiapkan perangkat pembelajaran, seperti memperbaiki soal LKS. 5, melaksanakan pembelajaran, yang meliputi merumuskan gagasan utama, memberikan arahan yang jelas, meningkatkan motivasi belajar siswa, memfokuskan proses belajar, dan melibatkan siswa secara aktif. Dan yang keenam, melakukan evaluasi pembelajaran dan menilai ketuntasan belajar siswa. Metode pengajaran remedial. Beberapa metode yang dapat digunakan dalam pelaksanaan pengajaran remedial menurut Mulyadi tahun 2010 antara lain: yang pertama, metode pemberian tugas. Pada metode ini, siswa yang mengalami kesulitan belajar dibantu melalui kegiatan-kegiatan melaksanakan tugas tertentu. Penetapan jenis dan sifat tugas yang diberi disesuaikan dengan jenis, sifat, dan latar belakang kesulitan yang dihadapi.
Yang kedua, metode tanya jawab. Metode tanya jawab dilakukan dalam bentuk dialog antara guru dan siswa yang mengalami kesulitan belajar. Hasil dialog tersebut, siswa akan memperoleh perbaikan dalam kesulitannya. Berdasarkan letak dan faktor kesulitan yang dihadapi siswa, guru mengajukan beberapa pertanyaan dan siswa memberikan jawaban. Melalui serangkaian tanya jawab tersebut, guru telah membantu siswa untuk mengenal dirinya secara lebih mendalam, memahami kelemahan dan kelebihan dirinya, memperbaiki cara-cara belajarnya. Jadi, kesulitan belajar yang dialami siswa dapat diatasi sedikit demi sedikit. Tiga, metode kerja kelompok. Pada metode ini, beberapa siswa secara bersama-sama ditugaskan untuk mengerjakan suatu tugas tertentu. Kelompok dapat terdiri atas siswa-siswa yang mengalami kesulitan belajar yang sama atau dapat pula beberapa orang saja yang mengalami kesulitan belajar. Yang terpenting dari kerja kelompok ini adalah interaksi antara anggota. Dan dari interaksi ini diharapkan dapat terjadi perbaikan pada diri siswa yang mengalami kesulitan belajar. Yang keempat, metode tutor sebaya. Tutor sebaya adalah seorang atau beberapa orang siswa yang ditunjuk dan ditugaskan untuk membantu siswa tertentu yang mengalami kesulitan belajar. Bantuan yang diberikan oleh teman sebaya pada umumnya dapat memberikan hasil yang cukup baik. Hubungan antara siswa yang satu dengan siswa yang lain pada umumnya terasa lebih dekat dibandingkan hubungan guru dengan siswa. Pada pelaksanaannya, tutor-tutor ini dapat membantu teman-temannya baik secara individual maupun secara kelompok berdasarkan petunjuk yang diberikan oleh guru. Tutor dapat berperan sebagai pemimpin dalam kegiatan-kegiatan kelompok dan dapat metode pengajaran individual. Pengajaran individual adalah suatu bentuk proses belajar mengajar yang dilakukan secara individual. Artinya, dalam bentuk interaksi antara guru dengan seorang siswa secara individual. Guru dapat mengajar secara intensif karena dapat disesuaikan dengan keadaan kesulitan kemampuan individual siswa. Demikian materi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.